Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Amma ba'd, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa berkumpul, bermuwajahah di pondok pesantren Arafah ini. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita ini, kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur kita, beri rezeki yang barokah, senantiasa kita diberi keimanan dan keislaman yang penuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam terlimpah curahkan kepada pimpinan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat, para tabi'in-tabi'innya, paman tabi'ahu sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Arafah, yang saya hormati Dewan Asatidz Wasatidah Pondok Pesantren Arafah, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali santri, yang saya hormati, yang saya senangi dan banggakan siswa-siswi Pondok Pesantren Arafah. Hadirin rahimakumullah, dalam pertemuan ini didasari atas qaul ulama bahwa di dalam pembelajaran harus ada 3 orang yang berperan di situ. Maka jika salah satunya tidak ada, pembelajaran apapun tidak akan sukses. Maka Syekh Jamuji mengatakan bahwa adanya pembelajaran ini adalah harus ada 3 orang. 1, adanya guru. 2, adanya santri. Dan 3, adanya wali santri. Ketika yang 3 ini tidak ada, tidak mungkin pembelajaran akan sukses. Maka didasari dengan ini, kami berniat dan merasakan wajib untuk setiap 1 tahun sekali melaksanakan silaturahmi ini. Dan mudah-mudahan atas dasar ini, kita sebagai orang tua siswa-siswi pondok pesantren ini akan mendorong kepada putra-putra kita yang ada di pondok ini menjadikan putra yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Tetapi
bukan hanyalah dengan itulah yang tiga. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak akan sempurna walaupun yang tiga ini sudah nyambung. Gurunya ada, santrinya ada, tetapi kalau orang tuanya tidak respon untuk kegiatan ini, tidak akan sukses. Apalagi kalau gurunya ada, siswanya tidak ada, itu lebih fatal lagi. Maka alhamdulillah kemarin ketika penerimaan siswa baru itu, kalau menurut target ya, ini buka-bukaan sedikit aja ya. Jadi kami menargetkan 100 orang. Tapi alhamdulillah yang hadir daftar di pondok pesantren ini sekitar kurang lebih 80 orang, termasuk SMA. Kenapa? Itu mungkin melihat satu sisi keadaan di pondok pesantren ini, atau mungkin yang tadinya sudah siap untuk mendaftar di sini, barangkali ada pesantren yang lebih baik dari pondok pesantren ini. Tetapi menurut kami sendiri, tidak ada pesantren yang sebaik pondok pesantren ini. Atas dasar apa? Silakan Bapak Ibu cek siswa-siswi kelas 1 SMP, kelas 2 sampai kelas 3 yang di pondok pesantren ini dengan siswa-siswi yang sekolah SMP-nya di luar pondok pesantren. Silakan bandingkan. Sudah hafal apa? Sudah bisa apa? Maka di pondok pesantren ini adalah mulai dari pembelajaran, setiap harinya ada yang namanya setoran. Jadi wajib santri semua setor. Setor apa? Ilmu. Pembelajaran yang dia dapatkan setor. Pada ustadz-ustadz itu setiap hari. Setiap seminggu satu kali, hari Sabtu ada kongres, ujian mingguan. Maka hasil belajar mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu atau hari Jumat, maka diujilah. Sudah bisa apa anak itu? Setelah ada ujian, progres per minggu, setiap 3 bulan ada ujian komprehensi. Nah, disitulah putra putri Bapak akan mendapatkan sertifikat penghargaan dari pondok bahwa menyatakan anak ini sudah hafal ini, sudah bisa ini, dibuktikan dengan sertifikat. Maka kita sebagai ustadz di sini, pengurus di sini berharap untuk saling mendukung adanya pembelajaran ini supaya anak kita mondok di sini menjadi tentara, menjadi tenang, ya. Itu alangkah saja. Yaitu setiap 3 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 kali ujian. Nah, terakhir ada yang dikatakan ujian grade 1 bintang 1. Ujian grade 1 bintang 1 itulah dari hasil sekian ratus anak yang mondok di sini, maka ada lebihnya. Selain the best five yang Bapak lihat fotonya di pampang di bawah, itu anak-anak yang tahun kemarin itu mendapatkan juara unggulan. Nah, di situ ada lagi ujian grade 1 bintang 1 yang meliputi hafalan juz 30, kitabnya adalah Hizan dan Jurumiyah, terus kablerinya atau kosakata bahasa Inggrisnya harus 1000 kata yang dihafal, dan compositionnya harus 100 judul yang dia hafal, ditambah dengan praktek ibadah, dimulai dari wudhu sampai
tawasul, marhabat, dia harus paham. Nah kemarin alhamdulillah ada 2 orang dari siswa kelas 3 KTM itu sudah melaksanakan ujian grade 1 bintang 1. Maka selanjutnya akan begitu. Setelah adanya grade 1 bintang 1 nanti naik lagi levelnya. Level kedua, grade 2 bintang 2 itu minimal hafalan juz Al-Qur'annya 2 juz. Juz 30 dan juz 29. Dan seterusnya. Ditambah lagi dengan pelajaran nahwunya, ditambah lagi dengan pelajaran ilmu fikihnya secara hukmiyah, dalil yang konkret dan sebagainya. Dan itu yang mengujinya nanti para guru-guru, bukan hanya saya sendiri, tetapi semua elemen guru akan menguji. Jadi satu orang ditanya ya sama guru, sama tadi ada di slide ada. Nah itulah diantaranya ujian grade 1 bintang 1. Ya alhamdulillah atas mungkin walaupun dikatakan belum maksimal, tapi kami sebagai pengurus pondok pesantren ini terus berpacu untuk menjadikan siswa-siswinya yang terbaik. Itu aja. Nah alhamdulillah dengan adanya itu, maka kata Imam Abi Thalib bin Abi Thalib berkata, ala la tanalul ilma illa bisitati. Tidak akan mendapatkan ilmu kecuali harus ada 6 perkara. 1. Dakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadi ustadi wa tuliz zaman. Dakain, 1, siswanya harus cerdas. Alhamdulillah putra putri kita di sini alhamdulillah cerdas Bu. Ya, alhamdulillah karena hampir 70% lah putra ibu, putra bapak ini kalau tidak yang pertama pasti yang bontot. Ya. Yang pondok di pesantren ini rata-rata hampir 70%-nya kalau yang bukan yang pertama pasti yang bontot. Makanya luar biasa. Sampai Mang Datuk amuk-amukan, kenapa? Keran baru 1 hari patah. Besi ya, besi 10, besi 12, besi 18 bengkok pesantren. Ya. Kawas di rombonding. Enggak tahu apa. Luar biasa subhanallah. ya itulah. Jadi alhamdulillah cerdasnya luar biasa. Dakai. Kedua, wahirs. Harus ada kemauan dalam belajar. Cerdas, ada kemauan. Alhamdulillah. Melihat respon kemauan dalam belajar hari ini, walaupun dengan fasilitas yang ada tetap semangat anak-anak. Karena kami mengajarkannya seperti slogan para santri yang di Banten. Yang di Banten santri dulu berkata begini. Gitu. Santri itu ngajinya utawi, pesantrennya Tihang Awi, barokah Imam Nawawi. Itulah. Itu santri salafiyah. Walaupun ada di pondok reyon sekalipun, tapi tetap semangat belajar. Baik. Ya alhamdulillah dengan fasilitas seperti ada ini, maka kita terus belajar atau meningkatkan aktivitas anak-anak supaya rajin terus belajar. Itu. Kenapa belum ada bangunan? Ini sudah qudratullah. Karena Bapak pondok, pimpinan pondok pesantren ini bukan kiai proposal. Itu sering kayak, kenapa nggak ngajukan proposal? Bu, saya mendapatkan pepatah dari guru. Begini kan,
Kalau kamu pengen maju pesantren, sampai kapanpun, bikin pesantren itu jangan mengharapkan bantuan. Kenapa? Uang bantuan itu wallahu a'lam dari mana jenis uangnya. Kalau dari pemerintah mungkin apa itu pajak minuman, pajak bar, segala macam masuk ke pemerintah. Setelah itu diberikan kepada pendidikan yang hasilnya uang dari itu tidak barokah. Maka dengan itulah itu pondok pesantren Al-Wafa ini berdiri dengan seadanya. Jadi kalau tidak ada ibu-ibu, ini kayaknya bangunan pesantren tidak akan maju-maju. Telat aja ibu bayar bulanan Mang Datuk, udah gak bisa kerja. Mang Udin diam. Kenapa Mang Udin diam? Gak kerja. Karena apa? Bayaran ibu-ibunya telat. Dan itu. Jadi dari uang bulanan itulah adanya tahapan-tahapan untuk pembangunan di pondok ini. Itulah. Yang ketiga, anaknya cerdas, kemauannya tinggi, wastiba, harus sabar. Siswanya harus sabar. Ibu-ibu juga, orang tuanya harus sabar. Termasuk kami sebagai pengajar. Melihat kengakalan anak-anak yang luar biasa. Ya, kalau kendati mungkin darah tinggi itu cepat naiknya ya kalau dibanding-banding gitu, kalau dibanding-banding, tetapi ini dah amanat kan. Kalau dibanding mending ngurus meri 1000 ya daripada anak sekian ratus. Aduh, luar biasa. Nah, tetapi dengan dasar inilah, karena kalau tidak kita bersabar, tentu bukan hanya kepada gurunya, ibu bapak juga sama. Baru kemarin udah nelpon lagi, Bu, bekal. Ya begitu ya. Bu, kurang ini. Apalagi, Bu, sendal hilang. Wah, bajunya enggak. Ya, bersabarlah. Itu adanya di pondok pesantren, kita bersabar. Itu. Yang ketiga, wabulghatin. Nah, kaitan dengan bulghah ini, ya. Apa itu? Bulghatin itu harus ada bekalnya. Ya, alhamdulillah. Bekalnya selalu penuh. Karena apa, Bab? Kami melihat Mang Datuk 1 minggu bekal anak-anak berapa yang transfer? Wah, kata Mang Datuk 1 minggunya lebih dari 5 juta. Masya Allah. 1 minggu itu 5 juta itu. Ya. Sampai Mang Datuk keteteran. Ya, karena uangnya ditransfer harus bayar cash ke anaknya, uangnya tidak ada, kenapa Datuk gitu. Itu 1 minggu 5 juta, coba. Alhamdulillah, berarti luar biasa ya Bu. Alhamdulillah, barokah rezeki Allah. Nah, ada belum? Yang kelima, wa irsyad ustadi, gurunya senantiasa akan mengarahkan anak. Nah, maka di pondok pesantren ini ada program yang tadinya 3 tahun menjadi 6 tahun. Ya. Karena ada wa irsyadi ustadi, gurunya yang akan membimbing, menunjukkan kemampuan kemana arah belajarnya. Ditambah yang terakhir wa tuliz zaman. Jadi, harus lama pesantrennya. Tidak cukup 3 tahun, harus 6 tahun minimal 5 tahun. Maka di situ datanglah program ya yang pendek ini mulai dari 3 tahun sampai 6 tahun. Dulu 3 tahun, sekarang sudah 6 tahun. Mulai dari SMP sampai SMA. Ya alhamdulillah, kemarin kelas 10 mendapatkan sekitar 1 kelas 21 orang untuk SMA.
yang insya Allah nanti cikal bakal kedepannya akan menjadikan generasi penerus di pondok pesantren ini. Karena program 6 tahun itu di akhir programnya maka santri kelas 6 wajib ngabdi 1 tahun. Wajib ngabdi satu tahun. Kenapa? Untuk mengoptimalkan hasil belajar yang dia dapati 6 tahun itu, ngabdi di sini dia mengajar supaya hafalan-hafalan yang dari tahun pertama sampai 6 tahun itu dia diberikan lagi kepada adiknya sambil menghafal sambil belajar lagi. Nah, kalau sudah 1 tahun ngabdi di pondok pesantren, silakan. Mau kuliah di mana? Atau sambil kuliah, silakan. Tuh, maka program yang akan datang seperti itu. Bahkan kalau misalnya anak ibu cerdas di dalam bahasa Inggris segala macam, maka terakhir di kelas 12 itu ya, minimal semester 2 kalau sudah beres ujian segala macam, maka diwajibkan untuk belajar kalau bahasa Inggris di Parepare. Rekomendasikan ibu-ibu ya Pak. Jadi siswa ibu, putra ibu yang sudah kelas 6-12 nanti kalau anaknya ini pas senangnya bahasa Inggris, nah, kami rekomendasikan supaya minimal 3 bulan belajar di Parepare. Nanti setelah belajar di Parepare, tahun ajarannya pulang ke Arafah, dia mengajar di sini, mengabdi 1 tahun. Yang paham kitab nanti akan dikirim ke pesantren salafiyah tentang kitab. Yang hobinya tentang ilmu alat segala macam, saya akan kirimkan ke sana. Minimal 3 bulan pesantren di sana. Kalau kata orang santri dulu namanya pasaran. Itu pasaran nahu, pasaran segala macam. Nah di situ banyak ulama-ulama pesantren-pesantren salafiyah yang menyelenggarakan pasaran-pasaran kitab. Ya insya Allah nanti kedepannya akan lebih baik. Itulah diantara program pondok pesantren Arafah ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini kita semua mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga untuk mengejar cita-cita yang kita angankan supaya putra-putri kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, soleh dan solihah, bermanfaat ilmunya untuk dirinya, untuk agama dan negaranya. Itulah semenggal itu program yang nanti insya Allah akan dipaparkan lagi oleh Bapak Pimpinan. Semoga program yang tadi yang saya katakan mungkin ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikannya, mohon maaf. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir dalam pertemuan tahunan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.